Salah satu cara memberikan sanksi kepada Rusia yang dianggap telah melanggar norma-norma diplomatik adalah dengan mengusir diplomatnya. Sejak bulan Maret lalu sudah ada beberapa negara yang sudah melakukannya, mulai dari Amerika Serikat, Polandia, Slovakia, termasuk Makedonia Utara. Hingga bulan September kemarin, tercatat ada 11 diplomat Rusia yang diusir dari Makedonia Utara. Lah, gak bahaya tah? Ukraina pun sampai mengadakan pertemuan khusus loh untuk berterima kasih kepada mereka karena didukung secara penuh. Tapi, sejauh mana sih kekuatan militer Makedonia Utara sampai berani melakukan hal itu? Mari kita lihat sama-sama. Padahal nih ya, hubungan sejarah antara Makedonia Utara dan Rusia itu cukup dekat loh pada masa Uni Soviet. Dan Makedonia ini masih menjadi salah satu negara anggota Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Memang semuanya perlahan mulai berubah pasca Uni Soviet runtuh, terutama saat Makedonia berusaha mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka pada tahun 1991. Nah, Rusia termasuk salah satu negara yang enggan mengakuinya. Barulah di tahun 1994, Rusia akhirnya mau mengakui kemerdekaan Republik Makedonia ini belakangan. Dan baru di tahun 2019 mengubah namanya menjadi Makedonia Utara. Setelah merdeka dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, Makedonia ini baru mendirikan Angkatan Bersenjata Makedonia yang dikenal sebagai Army of the Republic of North Macedonia. Jadi pada awalnya, Angkatan Bersenjata Makedonia ini mengalami berbagai tantangan, seperti pemisahan dari anggota etnis Serbia dan Kroasia dalam Angkatan Bersenjata Yugoslavia yang ada sebelumnya. Angkatan Bersenjata Makedonia terus mengalami modernisasi struktur organisasi untuk memenuhi standar internasional dan persyaratan keanggotaan dalam organisasi keamanan internasional seperti NATO. Ya, meskipun mereka baru resmi bergabung menjadi anggota ke-30 dan menjadi anggota terbaru NATO pada 27 Maret 2020 lalu. Namun sebenarnya ya, sejak tahun 1990-an, Makedonia Utara ini udah pernah bergabung dengan program kemitraan untuk perdamaian atau Partnership for Peace or PFP NATO pada tahun 1995 dan rencana aksi keanggotaan atau Membership Action Plan atau MAP pada tahun 1999. Nah, untuk di tahun 2023, Makedonia Utara ini berada di peringkat 108 dari 145 negara dengan skor Power Index sebesar 2,1717. Anggaran pertahanan Makedonia Utara sebesar 192.639.000 US dollar yang setara dengan 3,05 triliun rupiah. Jumlah populasi negara ini sebanyak 2.130.936 orang dan melatih setidaknya 9.000 personil militer aktif setiap tahunnya dan memiliki pasukan cadangan sebanyak 6.000 orang serta paramiliter 4.000 sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 73.000 orang. Nah, untuk Angkatan Darat negeri kelahiran Alexander Agung ini memiliki 8.500 personil Angkatan Darat dengan total armada mencapai 3.760 unit. Mereka ini memiliki tank sebanyak 31 unit, artileri swagerak sebanyak 18 unit, artileri tarik 191 unit, dan artileri roket sebanyak 12 unit. Adapun tank tempur utama yang digunakan adalah T-72A sebagai warisan dari Uni Soviet. Kemudian, mereka memiliki kendaraan tempur infanteri alias IFV berupa BMP-2 buatan Uni Soviet. IFV adalah kendaraan militer yang dirancang khusus untuk mengangkut pasukan infanteri ke medan perang dan memberikan dukungan tembakan dan perlindungan kepada pasukan. Sebab dirancang untuk beroperasi di berbagai jenis medan, termasuk darat, air, dan dalam beberapa kasus udara. Mereka memiliki kemampuan bergerak cepat dan dapat dengan mudah mengatasi hambatan medan seperti sungai, rawa, dan salju. Kendaraan dan persenjataan militer lainnya bisa kamu lihat di tabel ini.
Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang mereka gunakan, di antaranya itu adalah meski tidak memiliki angkatan laut karena negara ini memang dikepung daratan, namun mereka tetap memiliki 2 buah kapal patroli Botica Class Type 16 yang digunakan di sungai. Dan yang terbaru dilaporkan sejak Januari lalu, Makedonia Utara membeli 18 unit sistem artileri modern Boran. Ini adalah howitzer tarik 105 mm yang diproduksi oleh Mechanical and Chemical Industry Corporation di Turki yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan tidak langsung kepada pasukan darat, baik dalam operasi ofensif maupun defensif. Tak hanya jangkauan tembakan hingga 17,5 km dan laju tembakan hingga 10 putaran per menit, Boran juga dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan canggih, penglihatan penembak digital, dan muzzle velocity radar untuk meningkatkan akurasi tembakan. Baik, sekarang kita beralih ke angkatan udaranya. Armada yang dimiliki Angkatan Udara Makedonia Utara memiliki 20 unit armada dengan personil mencapai 35 orang saja. Mulai dari trainers ada 10 unit, helikopter ada 10 unit, dan helikopter tempur ada 4 unit. Helikopter tempur Makedonia Utara berupa Mi-8 dan Mi-24 buatan Uni Soviet. Sedangkan koleksi pesawat untuk latihan, mereka menggunakan Zlin 143 dan Zlin 242 buatan Cekoslovakia dan Bell 206 buatan Amerika Serikat. Sebelumnya, mereka sebenarnya pernah memiliki 4 unit Sukhoi Su-25, namun telah dipensiunkan lalu disumbangkan ke Ukraina. Sejak tahun lalu, pemerintahan Makedonia Utara sudah mengumumkan dan membeli sistem pertahanan udara dari Prancis sebesar 65 juta dolar atau setara dengan 1,03 triliun rupiah. Namun, belum diketahui apa saja jenisnya. Yang pasti, ini adalah belanja militer terbesar sejak 20 tahun terakhir dan menuai kritik, sebab saat ini mereka dilanda masa sulit. Namun, pemerintah bersikeras sebab merasa terancam oleh invasi Rusia ke Ukraina. Ya, buat jaga-jaga gitu katanya. Selain itu, Makedonia Utara juga memiliki pasukan elit atau pasukan khusus yang dijuluki The Wolves, alias para serigala. Mereka ini telah diberi pelatihan dalam berbagai keterampilan militer khusus, termasuk pertempuran dalam kondisi ekstrim, pengintaian, penembakan jarak jauh, dan teknik khusus lainnya sesuai dengan standar NATO. Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Maret 1994 dan sejak saat itu mereka telah mengambil bagian dalam beberapa misi penjaga perdamaian di Irak, Afghanistan, Lebanon, Bosnia, dan Herzegovina.